Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 23 di Sirrul Asrar. Bab 23 itu isinya kabirun fisyufiyati. Jadilah orang yang ahli tasawuf. Itu bab 23. Ya. Jadilah orang ahli tasawuf. Hunnaka itna asyar. Itna ini asyara mujma'atun min kubara isyufiyati. Ahli tasawuf itu itna ini asyara 12 golongan. Di dunia ini sampai sekarang ada 12 golongan. Ini di UIN belajar kan nih? Ada orang UIN. Harus tahu nih. Jurusannya tasawuf terapi, tapi nggak tahu golongannya. Golongannya ada 12. Ya. Sirrul Asrar menyebutnya begitu, hadis Nabi menyebutnya begitu. Jadi katanya orang tasawuf ada 12 golongan, ya. 11 kacau semuanya. Satu yang betul. Ya. Al-mujma'atul aula suniun. Wahum unasun tatawafaqu aqwaluhum. Wa af'aluhum ma syariati wal tariqati kakulin. Wahum ahlul sunnati wal jamaati. Wal ba'du yadkululul janata bi ghairi hisaban wa biduna adaban ala al-itlaqi. Wa minhum man yadkulul janata bi hisaban kafifin. Walahum adabun qalilun. Adkulin nara, thumma akhraja, thumma adkalal janata, fahum laisu kalidunna fin nari kal kalidina minal kafar. Wal munafikina, wa ahada asyara minhum min ahlil bid'ai. Wahum, wahid, al-halawiyatu, isnan, al-hayatu, syalasha, al-uliyatu, arba'a, at-tusimiraniyatu, syaba, al-ibdatiyatu, samanya, al-mutakasiliyatu, tisha, al-mutajahirayatu, ashra, wafikiyatu, wahada ashar, al-ilhamiyatu. Itulah dia 11 golongan, paham kan? Artinya golongan pertama Sunniyun namanya. Sunni. Tasawuf itu golongan pertama Sunniyun. Mereka adalah orang yang kata dan perbuatannya sesuai dengan syariat tarekat secara menyeluruh. Itulah tasawufnya. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf tarekatnya ke situ, Sunniyun. Sebagian masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa sama sekali. Sebagian lagi masuk surga dengan hisab yang ringan dan mendapat sedikit siksa, masuk neraka jahanam, dikeluarkan lalu masuk surga. Mereka tidak abadi dalam neraka seperti abadinya orang kafir dan orang munafik. Kebanyakan orang dicemplungin dulu mungkin ya. Orang sekarang. Mudah-mudahan enggak. Nah, yang 11 lagi, mereka adalah termasuk ahlul bid'ah. Yaitu halawiyah 1. 2 haliyah. 3 auliyah. 4 syamariyah. 5 hubiyah. 6 huriyah. 7 ibadiyah. 8 mutakisilah. 9 mutazilah. Ke-10 wafikiyah. Dan 11 ilhamiyah. Apakah ini masih ada? Mungkin rame sekarang. Tapi banyak yang nggak tahu. Oh. Benar. Maaf, ahli agama nggak tahu dia masuk ke sana. Ini yang mesti diluruskan. Antum yang mesti menyelesaikannya. Kita pahami satu-satu. Wahid jamaatul halawiyah. Golongan halawiyah. Pertama. Kalau dibaca secara asli Sirrul Asrar panjang.
berpandangan bahwa melihat tubuh wanita cantik dan laki-laki yang tampan itu halal. Itu dia golongan apa? Halawiyah. Nah, mereka berpendapat bahwa menari, memeluk, mencium adalah mubah, dibolehkan. Golongan ini jelas, kata Nabi, kufur. Golongannya apa namanya? Halawiyah. Kedua, golongan haliyah adalah mereka yang beranggapan bahwa menari, bertepuk tangan adalah halal. Syekhnya sering disebut halah. Artinya orang yang sudah diatur oleh syara, dan ini adalah satu bid'ah yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Itu halaliyah. Allah. Gitu aja susah. Jangan halaliyah. 3, golongan auliyaiyah adalah orang yang beranggapan bahwa seorang hamba jika sudah sampai ke peringkat kewalian maka hilanglah darinya tuntunan syara, nggak perlu sholat, eling aja. Nah, itu golongan auliyah. 4, golongan syamaniriyah adalah mereka yang beranggapan bahwa kebersamaan itu sifatnya qadim, sehingga mereka menggugurkan tuntutan amar, suruhan, nahi, larangan, serta menghalalkan tabuhan juga mereka menganggap halal di antara mereka di kalangan orang wanita. Mereka pun termasuk kufur. Bahkan disebut darahnya halal. Ya. Terima dulu. 5, hubiyah, golongan kelima. Mereka yang beranggapan bahwa bila seorang hamba telah mencapai derajat mahabbah, cinta Allah, maka dia lepas dari aturan syariat dan tidak menutup aurat. Ada ini. Jangan disangka ada. 6, huriyah, golongan ke-6. Sama dengan haliyah, tetapi mereka ada lebihnya, yaitu mengaku bahwa orang di kelas mereka suka bersetebu dengan bidadari, dan bila mereka sadar, mereka mandi. Ini pun golongan yang bohong dan rusak. Dengan bidadari. Ini lebih kacau lagi. Ya, arti kata golongan hululiyah ini perlu kita cermati. Ya, mulai ada hururiyah. Jadi mainannya di ruhani. Ya. ke-7, ibahiyah adalah golongan yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menghalalkan yang haram, membolehkan bergaul dengan wanita, bergaul tanpa nikah. Kumpul kebo. Ke-8, mutakasilah adalah mereka yang malas, tidak mau berusaha bekerjaannya, meminta-minta, mengaku bahwa mereka sudah meninggalkan dunia, pada akhirnya dia meminta-minta saja karena itu kerjaan Allah. Fakir. Itu nama mutakasilah. Nah, ini termasuk golongan yang sesat juga. Masih ada kan? Ada kan? 9, mutazilah. Sering dengar ini? Ini difirmankan sama Allah. Quran surat Al-Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fanamatakum munnar. Famalakum min dunillahi min awliya summa latun sarun. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ini golongan mutazilah ini adalah mereka yang sengaja memakai pakaian orang-orang fasik. Sama aja. Baik sifat fasik dipakai juga, pakaian jahilnya dipakai juga. Nah, itu ada di Hud 13. Nabi bersabda dalam golongan mutazilah ini, man tusbi biqawin wahu min wahula al-kumi. Orang yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk ke dalam kaum tersebut. Betul kan? Ya. 10, wafikiyah adalah mereka yang beranggapan bahwa tidak ada yang tahu kepada Allah kecuali Allah. Sehingga mereka meninggalkan upaya mencari makrifat. Tidak ikut makrifat. Tidak ma'rifatullah. Mereka pun hancur karena bodoh. Nah, itulah yang disebut wafikiyah. Ke-11 terakhir, golongan ilhamiyah. Ilham itu ada, tapi ada golongan yang sesat.
adalah mereka yang meninggalkan ilmu. Nunggu ilham aja. Iya kan? Nah, bahkan melarang belajar. Karena takdirnya begitu. Ya. Mereka mengikuti para hukama dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah penghalang. Ujungnya ke sana. Akhirnya mereka bersyair. Jadi Qurannya ahli tarekah, mereka meninggalkan Qurannya. Mempelajari syair. Mereka pun termasuk golongan yang hancur, kata Nabi. Dalam batinnya terdapat kebatilan. Karenanya ahli sunnah wal jamaah berkata, ya, sahabat radhiyallahu anhum adalah ahli zadah, ahli tarikan batin. Dari situ dulu. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah sunni. Ya. Karena kekuatan menemani Nabi, baik lahir, waktu ada maupun batin. Ada itu. Tarikan batin tersebut menyebar kepada syekh-syekh tarekat al-mursyidun, bercabang pada silsilah yang banyak hingga semakin melemah dan terputus pada kebanyakan umat yang tinggal adalah orang yang meniru-niru sebagai syekh tanpa makna ke dalamnya dan tersebar kepada ahli-ahli bid'ah sehingga menjadi beberapa cabang, di antaranya Kalandariyah, Haidariyah, Adam, dan masih banyak lagi yang lainnya, nggak perlu disebut. Itu khusus tarekat. Nah, nggak mutabaroh. Adapun ahli fikih, ahli ilmu, irsyad, tarekat yang benar pada zaman ini sangat sedikit. Itu gunanya thalibul ilmi. Nah, bagaimana cara menentukan tasawuf yang benar? Caranya ada dua. Iwan, ya. Tasawuf yang benar itu caranya ada dua. Apakah belajar di UIN? Belum tentu. Kok ke UIN lagi nih? Epistemologinya mengerikan sekarang. Kalau tidak duduk kita pahami dalam konsep secara Qur'ani. Ya, jadi tasawuf yang benar itu ada dua macam. Lahiriahnya dan batiniahnya harus sejalan. Kan gitu. Lahiriahnya memegang teguh pada aturan syariat dalam perintah maupun larangan. Batiniahnya mengikuti jalur suluk dengan pandangan hati yang jelas, qalbun salim yang diikuti oleh Nabi, dan Nabi merupakan perantara antara dia dengan Allah melalui wasilah tawasul. Selawat maksudnya. Dan antara dia dengan Nabi adalah ruh ruhani Nabi Muhammad SAW yang punya jismani pada tempatnya dan ruhani pada tempatnya. Sebab syaitan tidak akan menjelma menjadi nabi, dan itu merupakan isyarat pada orang-orang syalikin, orang yang berjalan menuju Allah, agar perjalanan mereka tidak dalam keadaan buta, nyasar. Pada pasal ini terdapat tanda-tanda yang sangat halus untuk membedakan nama golongan yang benar dan salah yang tidak dapat ditemukan kecuali oleh ahlinya. Bab 24. Alhamdulillah. Ikhlaqun. Penutup artinya. Bab 24. Seseorang yang belajar suluk, ikhwan akhwat, seperti kita ini, ya, harus mampu menggunakan daya pikir, disebut fatin, kekuatan pikir, nggak boleh ditinggalkan. Harus tinggi intelektualnya, menggunakan, dibarengi dengan menggunakan basyir, pandangan batin. Pikiran harus gabung dengan pandangan basyir, pandangan batin. Jadi sesungguhnya, ini hadis ya, langsung saja matan isinya. Artinya, Allah mempunyai hamba-hamba yang menggunakan daya pikir mereka dengan tafakur, menjauhkan diri dari tipu dunia dan menakuti cobaan-cobaan. Mereka menjadikan dunia sebagai jembatan dan menjadikan amal soleh sebagai bahtera, melihat kepada ujung segala perkara dan selalu memikirkan akibatnya. Mereka tidak tertipu dengan manisnya tingkah lahiriah. Itu sabda Nabi. Ya, karenanya orang tasawuf seharusnya berkata begini, al ashkashul ladina yata'alamuna sulukayan sawuna ahyanan ma'aladi gayyarahum. Orang-orang yang sedang belajar suluk terkadang lupa terhadap yang merubahnya. Hati-hati. Karena itu Allah berfirman, Al-A'raf 99. Afa aminu makrullah
Fala yamanu makrallahi illal qaumul kasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang rugi. Karena itu di dalam hadits qudsi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, basyirin mudini bina bi ani aghfuru lahumu. Ini ghafurun wa uhadiru sholihin ani syadidu hadai." Wahai Muhammad, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang berdosa karena aku mengampuninya. Aku Maha Pengampun. Dan berikanlah peringatan kepada orang-orang yang benar bahwa aku sangat waspada. Sesungguhnya karomah para wali adalah benar. Segala tingkah laku para wali adalah benar. Tetapi mereka tidak akan lepas dari makar dari Allah. Tetap akan dapat istidraj kalau tidak jeli antum dalam kehidupan sekarang. Nyasar antum. Lain halnya dengan mukjizat para nabi. Karena mukjizat nabi aman dari semua hal tadi. Sehingga dikatakan al-qauful mindul katimati husababadul katimati. Takut su'ul khotimah adalah penyebab selama dari su'ul khotimah. Karenanya Hasan Basri berkata, seorang sufi, rufi'at auliyatullah ta'ala illa sama'i alina basababi kaufiha wa kana kaufuhu ala min amalihi li'ala yaskuta litabi'atihil basyirati wala yang qati syafaruhu li adama ilmihi bidalika. Aulia Allah diangkat pada derajat surga iliyin paling tinggi. Paling tinggi di atas Firdaus. Karena rasa takutnya. Rasa takutnya lebih tinggi dari harapannya. Agar tidak terjatuh oleh sifat basyariah. Dan tidak terputus perjalanannya akibat tidak mewaspadainya. Karena itu sebagian ulama berkata, idakan insanu syaiman falabuda an yakuna kaufuhu akbaru min razai. Was andal maradi wajibu an yakuna amalu akbaru minal kaufi. Artinya kalau manusia dalam keadaan sehat, maka rasa takutnya harus lebih besar daripada pengharapannya. Dan bila mana sakit harapannya harus lebih besar daripada rasa takutnya. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Ida wajanat qauful mu'minun warajaihi fa innahum mayatawajanna wa ida hurimat minna rahmat wa inna amalak faqosa'atallah." Jika ditimbang rasa takut dan pengharapan seorang mukmin, dua-duanya akan seimbang. Nggak bisa dilepas. Tetapi bila sedang dicabut rahmat, maka pengharapannya ada di atas limpahan Allah. Itu sebabnya Allah berfirman di Al-A'raf 156, itu sama dengan pengertian tadi. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Intinya, inna rahmati syabakatul ghadabi, inna Allah akan rohiman. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Jadi wajib bagi orang salik yang bertorekot berpindah dari sifat al-qahru. Sifat memaksa. Tidak ada. Harus pindah kepada sifat kasih sayang Allah. Dan berpindah dari Allah menuju kepada Allah. Dengan selalu merasa rendah, hindah, memohon ampunan, mengakui kesalahan, dosa terus menerus. Orang yang seperti ini akan mencapai limpahan fadilah Allah dan akan sampai kepada hadirat Allah. Dari rahmatnya terhadap segala dosanya akan diampuni. Sesungguhnya Allah Maha Pengurus dan Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Mulia. Allah Maha Raja yang merajai yang agung. Rahmat dan salam. Semoga kaji ini dilimpahkan dari Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, ahlul baitnya. Segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh alam. Alhamdulillah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dari kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.